Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 dengan tema Meraih Berkah dengan Sikap Jujur dalam Muamalah. Kali ini kita akan mengkaji Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa memiliki sikap jujur itu sangat penting? Karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan kepercayaan dari para pemuda Quraisy yang berbeda keyakinan, berbeda status sosial dan kekayaan. Rasulullah dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Kenapa orang-orang Quraisy percaya dengan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah seorang pribadi yang selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta, mulai dari kecil sampai dewasa. Seperti sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam Islam dianjurkan sekali. Karena itu perintah jujur telah dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Anak-anak, di usia Rasulullah yang masih sangat belia, Rasulullah telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Jiwa usahawannya ini terasa hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah pribadi beliau yang sangat jujur dalam berinteraksi sosial atau muamalah, termasuk kejujuran dalam berdagang. Hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam hal berdagang. Nah, anak-anak, untuk sikap jujur dalam berdagang, dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana etika kita bermuamalah. Akan kita bahas Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Kemudian ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Selanjutnya, ayat ke-9 sampai dengan 12. Kitabum markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullum mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Kemudian ayat ke-13, 14, dan 15. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian ayat ke-16 dan terakhir 17. Summa innahum lazallul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan membahas kandungan dari Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Pokok tema kita pada surat ini adalah bagaimana ancaman orang-orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Ayat 1 sampai ayat ke-6. Ayat pertama dimulai dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dengan kalimat
atau kata wail, celakalah. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran, mereka minta ditambah. Tetapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka menguranginya. Nah, orang-orang yang seperti inilah termasuk orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dan mereka sama sekali tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari di mana kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh kita. Ayat pertama dan ayat ke-6 tadi, ayat pertama sampai ayat ke-6 tadi, menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli. Mengurangi takaran atau timbangan, walaupun itu sedikit, tapi apabila dikerjakan secara terus-menerus, Allah akan murka dengan perbuatan kita. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana, yaitu misalnya memainkan timbangan, ukuran, harga. Itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika hal itu dilakukan dalam jumlah yang besar, memakan harta dan hak orang lain, yaitu misalnya dengan korupsi atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu Allah sangat benci dan sangat murka kepada orang tersebut. Maka anak-anak, janganlah sekali-kali berperilaku seperti yang Ibu jelaskan tadi. Anak-anak, untuk ayat ke-7 sampai dengan 17, sampai ayat terakhir bahasan kita, ayat ke-17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus. Buku apa itu? Buku Sijjin. Apa itu buku Sijjin? Buku Sijjin itu adalah kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Jadi mulai dari sekarang jangan berpikir untuk masuk dalam buku Sijjin tersebut. Bagaimana caranya? Caranya tidak melakukan atau mengurangi takaran atau timbangan. Orang yang masuk dalam buku Sijil atau buku kumpulan para setan dan orang kafir, yaitu orang dalamnya adalah orang yang sering mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat dari orang-orang yang termasuk dalam buku Sijin tersebut ada 3. Yang pertama, mu'tad. Apa itu murtad? Melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, asim. Bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah. 3 kategori inilah, 3 kelompok inilah yang masuk dalam buku Sijjin, kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Selanjutnya Allah menjelaskan, mengapa mereka mengejek Al-Quran? Alasannya antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak dilemparkan ke dalam neraka yang paling bawah. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Inilah pembahasan kita, kajian tentang Quran Surat Al-Mutaffifin, ayat 1 sampai dengan 17.
Adapun kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa jujur merupakan suatu sifat yang sangat penting karena sebagai pondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Jujur adalah akhlak Rasulullah, akhlak para nabi yang harus kita teladani karena akan membawa kepada kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan kepada diri kita sendiri dan kebaikan kepada orang lain serta masyarakat. Bentuk jujur beragam. Ada jujur dalam niat, ada jujur dalam ucapan, dalam tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama. Kemudian untuk yang kajian Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, dijelaskan bahwa Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam hal jual beli. Orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang durhaka dan akan dicatat dalam sijjin. Kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17, yaitu landasan kita berlaku jujur dalam bermuamalah. Anak-anak, ibu berpesan kepada kalian, berperilakulah jujur mulai dari dini, mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Selamat belajar, tetap semangat. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.